Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasannya mengenai weighted average cost of capital. Nah, ada 3 cara untuk menghitung weighted, ada 3 langkah ya untuk menghitung WACC. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu berapa yang namanya berapa komposisi dari capital structure-nya ya. Komposisi dari apa? Dari debt versus equity gitu ya. Nah, itu gimana komposisinya? Ya, mengacu ke rumusnya ya. Kemudian by determining the weight is of its of capital is based on current market value ya of its source of capital-nya. Intinya adalah idealnya ya sekali lagi saya bilang, idealnya adalah kita menggunakan market value untuk menentukan komposisi debt sama equity ya. Bukan historical cost. Artinya apa? Nah, ini dia nih. Kalian di jurusan akuntansi, kalian akan menjadi akuntan-akuntan handal. Kalian harus paham, kalau laporan keuangan berbasis IFRS ya, atau berbasis US GAAP, itu adalah historical cost. Nah, itu masalahnya, historical cost. Artinya apa? Kalau kita membeli aset, maka yang akan dicatat di aset itu apa? Book value. Kalau kita menerbitkan utang, maka yang akan dicatat di utang itu apa? Book value juga. Kalau kita menerbitkan equity atau menerbitkan saham, maka yang akan dicatat adalah apa? Nah, kalau saham dia dicemplung ada 2 ya, ada yang ke par value dan nanti sisanya kalau dia menerbitkan berkali-kali ya tentunya masuk ke share premium ya. Nah, share premium inilah untuk tempat penampungan market value dari si saham tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya tapi itu pun kalau dia ada right issue. Right issue itu artinya apa? Misalkan dia terbit sahamnya di tahun 2010. Kemudian ada right issue. Right issue itu saham tambahan. Jadi ini misalkan IPO ya, IPO, Initial Public Offering ya, 2010. Terus di 2012 dia menerbitkan saham baru, saham tambahan. Misalkan ini terbitkan 1 juta. Kemudian yang ini terbitkan lagi 1.500.000 gitu ya. Kemudian nah reissue tambahan lagi di tahun 2019 misalkan ya menjadi ini kan tinggal ditambah tuh 1 juta tambah 1,5 juta ditambah misalkan 1 juta lagi ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Di tahun 2019 dia terakhir menerbitkan saham. Di tahun 2020 gitu ya, dia tidak menerbitkan saham. Artinya apa? Artinya share premium-nya itu sudah basi sebetulnya. Kenapa? Karena dia menggunakan harga di tahun 2019. Gitu ya, itu terakhirnya di tahun 2019. Nah, sehingga apa? Laporan keuangan yang diberlakukan pada dasarnya berbasis historical cost untuk semua akun. Nah, itulah tantangannya. Ternyata analis nggak pakai itu karena udah basi gitu. Analis itu berbasis ke current market value ya. Artinya kita bikin laporan keuangan, tapi kalau laporan keuangannya nggak mencerminkan nilai saat ini, ya kagak dipakai. Kalau gitu buat apa kita bikin laporan keuangan kan? Iya. Buat apa kalian belajar AKM 2 ya, yang capek, yang susah itu ya. Ya, nah buat apa? Kok nggak dipakai oleh analis? Nah, itulah tantangan kita sebagai akuntan ya. That's why IFRS menerbitkan berbagai macam PSAK baru ya, IFRS baru, IFRS 15 tentang ini diturunkan di PSAK 72. Untuk apa? Untuk pengakuan pendapatan. Untuk apa? Agar ini bisa teratasi, bisa sedikit teratasi ya. Jadi untuk PSAK 71 ya dan 72, 73 itu udah berbasis forward looking FL atau market value. Ya jadi nanti bisa boleh diubah secara fundamental bahwa laporan keuangan bisa mencerminkan prediksi di masa yang akan datang dan prediksi itu yang menghadirkan adalah yang ngomong adalah si manajemen perusahaan itu sendiri sehingga bisa reliable. Nah, bisa diandalkan prediksinya. Dan itulah kenapa bikin PSAK 71, 72, 73 agar bisa sedikit shifting dari laporan keuangan yang historis menjadi berbasis forward looking financial report ya. Sehingga kalau forward looking sudah bisa tahu oh market value-nya berapa itu berupa prediksian ya. Nah, yang tercantum secara otomatis di laporan keuangan format tahun setelah berlakunya PSAK 71 dan kawan-kawan ya. Nah, itulah mengapa ya kita berubah sebagai akuntan. Oke. Nah, sekarang itu adalah capital structure. Yang kedua adalah kita harus menghitung juga masing-masing cost of debt dan cost of equity. Dan yang ketiga barulah hitung WACC-nya gitu ya. Nah, yang pertama dulu nih. Nah, kalau kita contohnya itu seperti ini ya. Nah, ini di sini ada nih.
Templeton, bla 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 bla, ini dari contoh si Tiltman ya. Nah, di sini diberitahukan bahwasanya pada dasarnya dia, awalnya itu adalah, 20% ya, 20% si, apa, komposisi utangnya ya. Kemudian sisanya 80%-nya adalah dibagi 2 antara preferred stock sama common stock ya. Ini kayak gini nih awalnya nih ya. Nah kemudian, yang ketiga, kemudian kalau kita hitung ya dengan komposisi awal nih, ini awal ya old structure, ini contohnya di Tiltman ya 37%. Nah, jadi perusahaan itu awalnya komposisinya segini. Nah, ingin berubah ke new structure menjadi komposisinya adalah 375%, dinaikkan debt-nya dari 30 dinaikkan menjadi 37,5 ya. Berarti diturunin dong, yang lainnya equity diturunin ya. Nah, kan di sini naiknya dari 30 ke 37, 17,5, berarti preferred stock-nya yang dihapus di retirement ya. Nah, sehingga dimasukkan ke mana? Ke si debt-nya. Nah, itu, eee, ceritanya ya yang ada di Tiltman ya. Nah, kalau kita dengan old structure itu berapa nilainya? Nilainya adalah kita hitung ini debt-nya, kemudian ini equity-nya gitu ya. Ya udah tinggal kita kalikan karena ada preferred stock ya tinggal dikaliin aja satu persatu ya. Debt-nya dikali dengan COD 20 kali 6%, kemudian yang preferred stock-nya dikali dengan COE ya, ini 10% apa namanya, cost of preferred stock-nya. Ini weight 62,5 dikalikan dengan COE-nya, rate-nya ya, cost of equity-nya 15%. Totalnya ada 6 tambah 10 tambah 15 sama dengan 11,97% ya. Nah, dari situ dia ingin menghapus. Menghapus apa, Pak? Menghapus yang namanya retirement dari si preferred stock, ya. Nah, gimana itu caranya? Nah, setelah itu ya udah gitu ya. Karena ingin dihapus, preferred stock-nya dan sisanya masukkan apa, dengan menerbitkan utang baru ya, seperti ini. Sehingga komposisinya berubah. Bukan sih sebetulnya, bisa juga menerbitkan utang baru ataupun tidak perlu menerbitkan utang baru gitu ya, yang penting cuma dihapus aja si preferred stock-nya, berarti kan otomatis akan berubah komposisinya ya. Nah, seperti itu. Nanti kan kalau preferred stock di retirement cash-nya bertambah ya, kalau kita mengacu ke akuntansi asetnya bertambah ya, asetnya. Nah, baru nanti kan si apa namanya teh, equity-nya berkurang ya, asetnya bertambah, equity-nya berkurang, berarti kan nanti efeknya sama dengan nol ya. Nah, meskipun komposisi berubah tanpa ada penerbitan debt yang baru. Nah, itu bisa seperti itu ya. Oke, nah jadi seperti ini. Ketika debt-nya berubah, apa komposisi debt and equity-nya berubah, maka bagaimana dampaknya? Kita hitung dampaknya ke WACC. Ternyata WACC naik nih, turun dari 11,97 turun ke 10,95. Nah, artinya apa? Semakin kecil WACC sebetulnya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu bagus, gitu ya. Ya secara kasat mata lah ya, secara ya bodoh-bodohannya ya, secara umum lah gitu ya. Ya walaupun untuk mengatakan perusahaan itu bagus juga ada banyak parameter, cuman secara umum kita bisa katakan, "Oh oke bagus." Karena kenapa? Karena nanti ketika kita masukkan ini berguna ke mana-mana. Kalau kita masukkan ke rumus NPV per project, maka NPV ketika ini turun ya, WACC turun, maka NPV akan naik. Kita bandingkan ke price gitu ya, misalkan price-nya maka pembandingnya akan lebih kecil gitu ya. Misalkan price-nya 10%, apa 11% gitu ya. Maka ini udah lebih besar daripada si, WACC-nya ya, daripada WACC-nya. Nah, ini berarti kinerja perusahaan secara umum bagus gitu ya, ini misalkan return tahunan gitu ya, rata-rata tahunan ya. Jadi average dari return selama 1 tahun gitu ya. Itu adalah 11%, kita bandingkan dengan WACC-nya. Ya, oh ternyata WACC 10,95 berarti ya bagus, gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan 11,97 berarti secara kinerja, kinerja pasar maka perusahaan itu jelek, gitu ya, karena WACC-nya lebih gede. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan mengubah financial structure berpengaruh langsung terhadap si WACC ya. Kenapa? Karena ya rumusnya memang dikalikan dengan weight-nya gitu ya, dikalikan dengan seperti ini ya. Nah, jadi udah after tax cost of debt ini jangan lupa ya, ini sudah satu min tax ya, seperti itu kalau udah, cost of debt ini ya, satu min tax. Nah, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah permainan dari struktur modal itu sangat penting ya, itu yang pertama. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang struktur modal berarti kan cuma berbicara mengenai debt and equity saja. Nah, debt yang mana yang dilihat? Pertama short term debt kita lihat dulu, long term debt kita lihat juga, gitu ya.
Kemudian yang kedua preferred stock sama common stock-nya. Cuman di sini kita menggunakan market value is preferable ya. Ya, jadi however jadi pada dasarnya itu ya tadi ya, bahwa untuk short term debt, long term debt ini harus berdasarkan market value. Nah kemudian, yang ini juga harus berdasarkan market value juga. Nah itu idealnya. Kalau harga saham dan ini kita berbicara perusahaan yang listing di Bursa Efek ya, ini adalah emiten ya, itu asumsi yang kita gunakan untuk belajar apa? Untuk belajar AKM ya, maupun untuk belajar Menkeu itu kita menggunakan logik berupa apa? Logiknya adalah ini emiten, perusahaan yang kita bahas adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek ya. Nah, kalau listing Bursa Efek market value mah gampang ketahuan, tinggal buka aja iPod. Tapi kalau dia untuk melihat apakah perusahaan kimia farma berapa nilai pasar dari si, obligasinya. Iya kalau diterbitin, kalau enggak, nah gitu ya. Nah that's why nggak applicable ya. Jadi tidak semua harga, market value dari si debt itu available. Maka apa, biasanya kalau untuk debt kita menggunakan book value. Tapi kalau untuk equity kita menggunakan market value ya. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara, nah ini kuncinya ya. Jadi tapi kalau ternyata debt-nya itu kita bisa mengetahui berapa nilai market value dari debt-nya, maka kita menggunakan market value instead of book value ya. Dan yang terakhir adalah bahwa akun payable itu tidak kita masukkan ke dalam proporsi capital structure ya. Nah, hanya saja, nah ini dia ya, jadi, ini tergantung simplicity-nya juga. Jadi kalau kita berbicara dari manajemen keuangan, nggak seperti akuntansi, bahwa akuntansi itu harus plak 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 gitu ya. Kalau manajemen keuangan tergantung, preferensi dari si analisnya. Jadi bisa jadi, pada kalau kita, perusahaannya emitennya itu bukan perusahaan yang gede gitu ya, kita bisa trace, maka ya AP nggak usah dimasukin nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau perusahaan itu kayak Unilever, perusahaan Hutama Karya atau PP atau Adikarya, di mana komposisi structure debt-nya itu sangat kompleks. Nah, biasanya apa? Kita tembak aja. Kita tembak, kita langsung aja pakai debt gitu ya, debt, ya, seperti itu. Total debt ya maksudnya mah. Total debt-nya. Biasanya kita pakai itu, tanpa memperhatikan lagi perintilannya. Nah, seperti itu ya. Itu tergantung konteksnya ya, tidak semuanya kita terapkan AP is excluded. Cuma secara umum ya kita keluarkan akun payable tidak kita masukkan ke dalam perhitungan capital structure ya. Tapi memang ada batasannya. Kalau memang ternyata, ribet, ya udah sikat aja total debt-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kan kita ingin mencari tahu persentase dari debt dan persentase dari si equity-nya ya. Oke, nah lanjutkan. Nah selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah yang kayaknya ya, jadi kesimpulannya adalah capital structure sangat penting dan kita menggunakan book value untuk debt dan market value untuk equities ya. Ini tadi contohnya sudah ya. Kemudian kita akan menghitung, cost of debt dan cost of equity pada video selanjutnya. Terima kasih.